Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Victorinus Devinsan, NIM 1910416858, kelas A1 pagi. Mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pembina Adi Mursalin, SEMM CPHCM. Program studi manajemen, hari Senin, tanggal 8 Mei 2021. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester perilaku organisasi. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi, termasuk bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku karyawan sebagai individu dan sebagai tim. Soal yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Menurut Toha menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengertian terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Menurut Syamsir Torang berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mampu memberikan dampak pada performa organisasi tersebut. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawaban yang ketiga, tujuan mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Jawaban soal yang keempat, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi adalah psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Psikologi sebagai pembelajaran. Dalam hal ini, ilmu yang ada di dalam psikologi berkaitan dengan usaha pengukuran, penjelasan, dan juga mengubah adanya perilaku manusia, bahkan mengubah dari perilaku manusia itu sendiri. Sehingga pada akhirnya melibatkan adanya sebuah studi usaha dan untuk secara spesifik dalam bidang perilaku organisasi yang berkaitan dengan adanya masalah-masalah seperti kebosanan, persepsi kepemimpinan, dan lain sebagainya. Sosiologi. Organisasi bertujuan untuk mengetahui perilaku manusia dalam organisasi, bagaimana manusia dipimpin atau dikelola, serta bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Baik, soal yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen
Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawabannya, manfaat mempelajari perilaku organisasi bagi mahasiswa adalah perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Manfaat bagi manajer sumber daya manusia di perusahaan adalah analisis perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahan secara lebih efektif. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam organisasi. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang sangat dibutuhkan. Soal yang ke-7, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawaban yang ke-7, karakteristik perilaku organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses organisasi tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Soal yang ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawaban yang ke-8, pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem. Soal yang ke-9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawabannya yang ke-9, perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nilai atau value merupakan suatu tuntutan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau suatu organisasi berpikir, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Soal yang ke-10, ada 2 faktor membentuk perilaku individu? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, kepribadian sebagai cara dengan mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Kemampuan yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam suatu organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan kemampuan terstruktur untuk mengeksploitasi kinerja yang menghasilkan produktivitas. Soal yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban yang ke-11, yang pertama ada sikap atau attitude. Sikap atau attitude diartikan sebagai pernyataan evaluatif dan penilaian terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Kepuasan kerja atau job satisfaction diartikan sebagai sikap attitude di individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya.
Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keberagaman dalam organisasi suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman dalam organisasi adalah perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan. Soal nomor 13. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawaban nomor 13. Keragaman organisasi perbedaan individu seperti umur, ras, jenis kelamin, etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Soal nomor 14. Sebutkan tugas-tugas yang Anda sudah kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Tugasnya adalah meringkas bab 1 sampai bab 4, kemudian hasil ringkasannya direkam dan diunggah di YouTube. Kemudian linknya di-share di grup WhatsApp perilaku organisasi dan grup Facebook perilaku organisasi. Sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih.